Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penelitian mengenai analisis strategi pengembangan produk pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kelor di Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ainur Rofi'ah dari mahasiswa Departemen Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan demi menopang perkembangan ekonomi secara mikro dan makro di Indonesia, serta mendukung sektor lain yang berkembang. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh peranannya sebagai pelaku usaha terbesar, serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto atau PDB, ekspor dan penciptaan modal tetap atau investasi menurut Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2015. Laporan World Economic Forum atau WEF tahun 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai pasar yang berpotensi bagi negara lain juga. Pada tahun 2012, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit, dengan 0,01% adalah usaha besar, yaitu sebanyak 4.968 unit, dan 99,99% adalah UMKM, yaitu sebanyak 56.534.591 unit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanto tahun 2011, UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Tenaga kerja yang tidak berhasil diserap oleh sektor formal akan beralih ke sektor informal. Pada tahun 2012, 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja mampu diserap oleh UMKM. Nah, salah satu UMKM yang perlu dikembangkan adalah usaha berbasis tanaman lokal. Salah satunya adalah tanaman kelor. Tanaman kelor termasuk salah satu tanaman perkebunan yang sering dijumpai di area pesawahan maupun pekarangan. Tanaman kelor sudah dikenal luas di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kehidupan. Kandungan gizi yang terdapat pada tanaman kelor antara lain air, energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, abu, kalsium, fosfor, besi, natrium, kalium, tembaga, seng, beta-karoten, vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Dari berbagai manfaat yang diperoleh dari tanaman kelor, ternyata UMKM kelor juga mengalami beberapa masalah dalam pengembangan produknya. Yang pertama yaitu kurangnya minat konsumen terhadap olahan berbahan dasar kelor. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan produksi yang masih sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, kurangnya modal dan sumber usaha. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan mengolah, keterampilan, dan mengorganisir UMKM. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun seperti di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas strategi pengembangan UMKM pada pengusaha kelor. Kemudian yang kedua, seberapa besar nilai tambah pengolahan daun kelor menjadi produk agroindustri dalam bentuk serbuk kelor, kapsul daun kelor, teh daun kelor, dan kerupuk daun kelor pada UMKM kelor. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap pengembangan yang dilakukan pada UMKM kelor. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama, untuk menentukan strategi yang efektif pada pengembangan UMKM berbasis tanaman kelor. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar nilai tambah pada pengolahan daun kelor menjadi produk agroindustri. Dan yang ketiga, untuk melihat respon masyarakat mengenai pengembangan yang dilakukan pada usaha berbasis tanaman kelor.
Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah yang pertama, dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam upaya pengembangan UMKM agar dapat bersaing di pasaran. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pelaku usaha UMKM Kelor. Batasan pada penelitian kali ini yaitu hanya membahas strategi pada bagian inovasi atau pengembangan produk dan tidak membahas strategi UMKM secara keseluruhan. Kemudian pengembangan strategi berfokus pada peningkatan nilai jual pada produk dan pendapatan pada UMKM Kelor. Tahapan dari metode penelitian yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi literatur, pengolahan data, analisis, dan kesimpulan. Terdapat berbagai alternatif pengolahan daun kelor untuk meningkatkan nilai jualnya, seperti yang dilakukan oleh Tri Mulyaningsih pada tahun 2019, yaitu melalui inovasi produk kerupuk mambal dengan berbagai varian rasa, dan salah satunya adalah rasa daun kelor. Selain itu ada pula penelitian yang dilakukan oleh Fakihatus Syarifah Has pada tahun 2020, yaitu mengembangkan olahan tanaman kelor agar bisa dikonsumsi oleh balita hingga anak-anak. Penelitian ini dilakukan karena banyaknya prevalensi balita kurus dan prevalensi balita stunting dengan masing-masing sebesar 12,1% dan 37,2%, sedangkan prevalensi ibu hamil resiko kurang energi kronis sebesar 24,2%. Selain itu, Ainur Ida Rohim dan Nurul Komaria pada tahun 2015 juga melakukan penelitian dengan peningkatan nilai jual tanaman kelor yang diekstrak dan digunakan sebagai serbuk daun kelor, kapsul daun kelor, dan teh daun kelor yang diusahakan di desa Pekandangan, Sangra, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Selain daun kelor yang dijadikan bahan utama dalam pengembangan produk UMKM kelor, bagian lain dari tanaman kelor juga dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai jual dari tanaman kelor, seperti yang dilakukan oleh Elida Novita dan kawan-kawan pada tahun 2014. Dalam penelitiannya, biji kelor dimanfaatkan untuk menurunkan kekeruan limbah cair tekstil hingga 69,80% pada dosis 750 mg per liter dan mencapai optimalnya pada dosis 1250 mg per liter, yaitu 77,77% tanpa kulit biji maupun dengan kulitnya. Penambahan zat koagulan bisa berasal dari bahan kimia maupun dari bahan alami. Salah satu koagulan yang berasal dari bahan alami yaitu biji kelor. Tujuan proses ini adalah untuk meningkatkan efisiensi reduksi koloid dan partikulat dalam penanganan filtrasi dan pengendapan. Kemudian dilakukan analisis STP. Yang pertama yaitu segmenting. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan pasar ke dalam beberapa kelompok pembeli yang berbeda berdasarkan jenis kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua adalah targeting. Menurut Kotler tahun 1997, target merupakan suatu kegiatan untuk memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dilayani atau bagaimana cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar, dan dalam penentu target pasar, perusahaan harus menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Yang ketiga adalah positioning. Menurut Ciptono dan Chandra 2012, positioning adalah aktivitas mendesain citra dan memposisikan diri di benak konsumen.
Penempatan posisi menjelaskan strategi bagaimana perusahaan membedakan produknya dibandingkan dengan pesaing dalam perspektif konsumen. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kajian teknis. Kajian teknis meliputi lokasi usaha, pemilihan mesin dan jenis teknologi yang digunakan dalam proses, serta perolehan bahan baku untuk produksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi dari suatu usaha yang akan dirintis. Di antaranya ada ketersediaan bahan baku, letak pasar yang dituju, kemudian tersedianya tenaga listrik dan air, tenaga kerja, dan juga tempat fasilitas transportasinya. Yang selanjutnya adalah kajian ekonomi, di mana kajian ekonomi ini merupakan sumber dari penggunaan dana, pendapatan, biaya usaha, modal kerja, serta aliran kas atau arus kas. Menurut Sofyan 2016, analisis keuangan merupakan kegiatan melakukan penilaian dan penentuan suatu rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Metode yang digunakan untuk menghitung kajian ekonomi ada dua, yaitu metode discount cash flow dan metode konvensional. Untuk metode discount cash flow yang pertama ada NPV, yaitu Net Present Value. NPV merupakan metode penilaian kriteria investasi yang sering digunakan. Usulan proyek akan dapat diterima jika nilai NPV lebih dari 0. Apabila hasil perhitungan kurang dari 0, maka usulan proyek tidak diterima. Dan apabila hasil perhitungan nilai NPV sama dengan 0, maka perusahaan dalam keadaan BEP atau break-even point. Untuk rumusnya adalah NPV sama dengan sigma AT per 1 plus KT. Yang kedua adalah menghitung IRR. IRR atau Internal Rate of Return dapat diartikan sebagai tingkat penghasilan atau biasa disebut dengan investment rate, yang menggambarkan tingkat keuntungan dari suatu proyek dan investasi dalam persen pada angka NPV sama dengan 0. IRR merupakan suatu tingkat discount rate yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Apabila hasil perhitungan IRR menunjukkan nilai yang lebih besar daripada rate of return yang ditentukan, maka usulan proyek diterima. Namun jika IRR lebih kecil, maka usulan proyek ditolak. Untuk rumusnya yaitu AO sama dengan sigma AT per 1 plus KT. Yang ketiga adalah menghitung PI. Metode PI ini adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dan present value dari investasi. Usulan proyek ini dapat diterima jika PI lebih besar dari 1, dan jika PI kurang dari 1, maka usulan ditolak. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan sigma PV kas bersih per sigma PV investasi. Yang selanjutnya adalah metode konvensional. Metode payback period adalah teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek. Payback period adalah jangka waktu yang digunakan untuk mengukur lama investasi suatu usaha akan kembali dalam satuan waktu, bulan, atau tahun. Perhitungan PB dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah untuk suatu proyek yang mempunyai pola cash flow sama dari tahun ke tahun. PB dapat dihitung dengan rumus total investment dibagi dengan cash flow per tahun dikali 1 tahun. Untuk perhitungan PP yang kedua digunakan untuk suatu proyek yang memiliki cash flow yang tidak sama per tahunnya. Untuk rumusnya yaitu PP sama dengan T plus B min C dibagi dengan D min C. Yang terakhir yaitu kelayakan industri. Analisis kelayakan usaha merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu usaha. Analisis kelayakan usaha dimulai dari sebuah ide bisnis dan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut layak dilakukan atau tidak. Secara umum, aspek yang menjadi objek analisis kelayakan usaha diantaranya yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek teknis dan teknologi, aspek pasar, aspek manajemen, dan sumber daya manusia. Aspek yang sering diperhatikan oleh pelaku UMKM yaitu aspek pemasaran, keuangan, dan teknologi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian jenis ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan korelasi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan ada atau tidaknya suatu hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas strategi pengembangan produk terhadap UMKM di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama mengidentifikasi sejauh mana perkembangan UMKM serta faktor penghambat dalam menjalankan usaha ini. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sejumlah UMKM di Jawa Timur yang menerapkan aspek STP. Sehingga dengan dilakukannya identifikasi, nantinya peneliti dapat membuat suatu kesimpulan dan tujuan dari penelitian. Yang ketiga yaitu studi literatur, kajian mendalam tentang penerapan segmentasi, targeting, dan positioning data literatur, buku, jurnal, maupun textbook. Selanjutnya, data diolah berdasarkan hasil observasi beberapa UMKM di Jawa Timur. Studi kelayakan terkait aspek penerapan STP serta indikator yang mempengaruhi UMKM Kelor. Kemudian yang kelima, menganalisis sejauh mana hasil pengolahan data terkait penerapan STP dan promosi pemasaran. Untuk keluaran dari penelitian ini yaitu diharapkan memperoleh strategi pengembangan produk yang bisa diaplikasikan pada UMKM Kelor, kemudian meningkatkan nilai jual dan pendapatan UMKM, serta memudahkan UMKM dalam persaingan bisnis. Demikian merupakan penjabaran dari metode penelitian yang sedang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.